Siapa dia? Wiro Sableng, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Bahkan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Cahaya kemenangan menyatu hati nurani. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng. Sinto, guru gendeng. Wiro Sasono, itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden Ranawoleng, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Weni, alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas kebahagiaan. Yang berlainan namun merupakan pasangan. Keduanya tak dapat terpisahkan. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng. Sinto, guru gendeng. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro, murid Sableng. Sinto, guru gendeng. Muridnya Sableng, gurunya gendeng. Itu terakhirnya, Pak. Gimana ya? Oh, iya, aku ingat. Eyang Sinto Gendeng pernah mengajarkan ilmu meringankan tubuh. Sebaiknya aku gunakan.
Kok iso toh? Pak. Bapak tahu gimana jalan desa Jatiwalu? Tahu nak, Di mana, Pak? di sana nak. Sana, Pak. Ya, Terima kasih, Pak ya. ya. Lihat itu, Oh ya, kita harus melayani mereka. ya, Hati-hati. ya, Kalau tidak, kita bisa berbahaya. ya, ya. Mari. Silahkan, Monggo. Den. Silahkan duduk, Den. Mau pesan apa, Den? Sini. Sini. Mau minum apa, Den? Sediakan minuman yang enak. Cepat. Baik, Raden. Tunggu. Di mana markas komplotan Kalingundil? Tidak tahu, Raden. Di mana? Benar. Mereka sudah pergi dari desa ini. Tidak pernah datang lagi. Saya tidak bohong, Raden. Barat. Den, buat apa Raden mencari mereka? Berbahaya, Den. Ini urusan dendam bergolawung 19 tahun yang lalu. Mereka menebas kepala ayahku, membunuh ibuku, dan menghabisi semua saudaraku. Sekarang, kami 4 brewok dari Gua Sanggreng akan menuntut balas, menumpas komplotan mereka. Apa yang kau tertawakan, bocah gondrong? Kalau kalian tidak punya rambut, tentu nama kalian berubah menjadi 4 gundul dari Gua Sangkreng. Kau berani menghina kami, bocah setan? Kau sudah bosan hidup? Mulut aku yang punya. Kenapa tidak boleh bicara? Bersiaplah untuk mampus, bocah edan. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Buat apa kita mesti berkelahi? Hop! Mana dia? Hah? Hajar! Hei! Dewa Ambing! Mbe! Jikan! Bocah setan! Cepat turun! Apa? Turun. Mau diinjak lagi sama bocah setan? Hah? Kalian mau bermain-main dengan bocah setan ya? Hah? Hah? Kalian mau seperti dia? Ayo, maju sekaligus. Ayo, mainkan lagi jurus kalian.
buat motong kambing. Bajingan keparat. Ya, dia menghilang lagi. Jahanam. Mana dia? Dasar kunyuk tengi. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Pak? Pak ada ya? Ya, Den. Ada apa, Den? Tolong siapkan kuda. Sebentar lagi ayah akan pergi. Oh iya, Den. Den, sarapannya udah siap, Den. Ya, sebentar lagi saya datang. Baik, Den. Nilam, jaga rumah baik-baik. Ya, ayah. Selamat datang, Den. Hei, apakah tua ini enak? Enak, Den. Kalau tua ini enak, baru aku bayar. Tapi kalau tua ini tidak enak, kendi ini akan kupecahkan di kepalamu. Hah? Oh iya, Den. 2 hari yang lalu ada 4 orang yang mencari Aden. Apa sudah ketemu, Den? Siapa orang itu? Kalau namanya, saya kurang tahu. Tapi mereka menyebutnya 4 brewok dari Gua Sangreng. Oh, mereka menantang aku. Siapapun mereka, akan kuhabisi nyawanya. Ibu. Kenapa ibu tinggalkan Nilam? Siapa kalian? Dan mau apa datang sini? Galak sekali. Aku suka. Aku suka gadis cantik yang galak seperti dirimu. Jangan kurang ajar. Ini daerah kekuasaan ayahku. Lekas kalian pergi sebelum ku beritahu pada ayah. Kalian dengar itu? Dia akan melaporkan kepada ayahnya tentang kedatangan kita. Takut. Takut sekali. Tunggu. Diam di tempatmu. Atau Atau apa? aku akan membuntungi kedua kakimu. Wow. Benar-benar aku suka. Hei gadis galak. Melihat sikapmu kau pasti putri seorang pendekar yang gagah dan berani. Ayahku Kalingundil. Kalian pernah dengar namanya? Mendengar nama ayahku saja kalian sudah kaget setengah mati. Ayo, lekas kalian pergi dari sini. Bangsat. Kebetulan sekali.
Kami justru sedang mencari ayahmu. Tidak disangka bertemu dengan putrinya yang cantik jelita. Ada perlu apa kalian ingin bertemu dengan ayahku? Dulu kami adalah anak buah ayahmu. Sekarang kami datang untuk bergabung lagi. Kami tidak mampu berdiri tanpa dipimpin oleh ayahmu. Ya betul. Di bawah pimpinan ayahmu kami dapat malang melintang di dunia persilatan dengan bebas ditakuti lawan. Apa buktinya kalian dulu anak buah ayahku? Kami tahu ayahmu dulu tangan kanan Mahesa Birawa, orang kepercayaannya. Tolong, antarkan kami kepada ayahmu. Ayah sedang pergi menemui Mahesa Birawa. Mungkin beberapa hari lagi baru pulang. Berarti kedatangan kami sia-sia. Kalian bisa ikut aku ke rumah, menunggu ayah pulang. Betul. Terima kasih atas kemurahan hati, Dek. Nilam Sari. Oh ya, Nilam Sari. Tadi gadis itu menyebut nama Mahesa Birawa. Biar ku ikuti mereka. Pasti ayahnya bisa menunjukkan padaku di mana si keparat Suranyali itu berada. Gadis itu masih polos. Bodoh. Apa sebabnya kalian dulu memisahkan diri dari ayahku? Kami pergi menuntut ilmu kepada Bladra Wikuyana yang bergelar angin topan dari barat di Gua Sanggreng. Ilmu silat kalian pasti hebat. Ayah tentu senang mendapat pembantu yang tangguh. Ayahmu banyak musuh. Kau tahu banyak tentang ayahku. Aku cukup lama ikut Kalingundil. Cukup tahu tentang sepak terjangnya. Mau kau ceritakan padaku? Jangan. Aku takut ayahmu akan marah. Dan kami semua akan kena hukum. Jangan khawatir. Aku tidak akan katakan pada ayah. Tapi? Ayolah bergolawung. Aku berjanji. Aku... Baiklah. Kalau kau tidak mau ceritakan, aku juga tidak mau mengantar kalian pada ayahku. Nilam Sari. Ya, terpaksa. Tapi aku mau kau harus berjanji satu hal lagi. Janji apa? Cepat katakan. Setelah mendengar cerita tentang ayahmu, kau harus berjanji untuk melupakannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau harus berjanji untuk tidak berubah sikap terhadap ayahmu. Berubah sikap bagaimana? Aku jadi tidak mengerti. Di antaranya, kau tidak boleh benci terhadap ayahmu. Sebagai anak buah ayahmu, sering hati kecilku bertentangan untuk melaksanakan perintahnya. Tetapi kami takut. Karena ayahmu tidak segan-segan membacok putus telinga kami
jika perintahnya tidak dituruti. Kami pernah mendampingi Kalingundil ketika ia merampok di sebuah rumah penduduk desa Jatiwalu. Secara kejam Kalingundil menebas putus kepala laki-laki itu, lalu membunuh semua anak-anaknya dan memperkosa istrinya sampai mati. Jahanam keparat! Kau berani fitnah ayahku! Cepat kau minta maaf dan bersujud kakiku, baru ku ampuni jiwamu. Kalau tidak, lehermu akan kulobangi. Tarik kembali kata-katamu, atau kulobangi lehermu sekarang juga. Aku siap mati di tanganmu, karena aku mengatakan yang sebenarnya. Kau! Kalingundil membantai keluarga yang lemah dan tak bersalah itu. Ia menghabisi dengan tidak berperi kemanusiaan. Saya tidak berbohong. Aku berani bersumpah. Aku tidak dapat melupakan peristiwa berdarah itu. Kejadian itu terus terbayang di mataku, menghantui jiwaku. Ayahku perampok, pembunuh, kejam. Maafkan aku. Aku menyesal setelah menceritakan hal ini kepadamu. Maafkan aku, Nilamsari. Semalam ia di sini, tapi sekarang ia di mana ya? Jahanam! Itu. Ada apa, Bargola? Ya, ada apa? Gadis itu telah kabur. Sudah Bergola. Kalau ketemu kita habisi saja dia. Jangan main-main lagi. Diam, tolol! Untuk membunuhnya mudah. Semudah aku membalikkan telapak tangan. Tapi tidak dengan cara ini dia mati. Terlalu mudah. Terlalu enak. Aku akan membuat hubungan antara ayah dan anak hancur terlebih dahulu. Dan membuat si anak mengutuk habis perbuatan ayahnya. Sementara ayah akan menderita batinnya. Karena putri kesayangan satu-satunya berani menentangnya. Setelah mereka hancur berantakan, baru aku akan balas dendam dengan darah.
Hei, siapa kau? Manusia atau siluman? Gadis manis hatinya resah. Kasihan daun-daun yang tak bersalah. Manusia pun dibilang siluman. Ai, kejam nian. Heran, suaramu hanya terdengar di telingaku. Siapa kau? Cepat keluar! Kau! Katakan, siapa namamu dan mengapa kau berada di sini? Galak benar. Baiklah, namaku Wiro. Aku sedang mengikuti seekor kelinci kecil yang diikuti segerombolan serigala yang sangat ganas. Cepat katakan, di mana kelinci itu? Tuh. Bajingan! Aku sudah menduga kau bajingan tengik. Hit! Jangan main pedang. Nanti aku bisa terluka. Aku memang ingin kau mampus. Ampun! Aku masih punya nenek yang sudah pikun. Kalau aku mati, siapa yang akan merawatnya? Ampun. Heran, ilmu pengirim suaramu sungguh hebat, tapi tidak bisa siras. Habis, aku cuma diajar teriak-teriak di gunung sama nenek. Suaraku bisa bergema kemana-mana. Kau juga bisa kalau mau. Ayo kita teriak-teriak. Dasar sablang. Nenekku juga bilang aku sableng. Wiro sableng. Sudah, pikiranku sedang kacau. Salah-salah, nanti kau bisa kubunuh. Kau sebetulnya cantik. Tapi sayang, galak. Aku jadi takut. Kau tidak tega membunuhku kan? Marah. Benci padaku. Ibumu. Ayahmu? Sudah meninggal juga. Tapi tidak dikuburkan di sini. Jenazahnya dibakar dan dibuang ke laut. Ayahku dibunuh oleh seorang bajingan. Ibuku bunuh diri karena mempertahankan kehormatannya. Bajingan itu telah menghancurkan keluargaku. Apakah bajingan itu bernama Kalingondil? Maaf, aku harus pergi. Kasihan nenekku ditinggal sendirian.
membuat kami kalang kabut mencarimu. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana tanggung jawab kami terhadap ayahmu? Ayo, mari kita cepat pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Kau harus antarkan kami pada Kalingundil. Tidak, kalian boleh pergi sendiri. Sebagai anak buah ayahmu, kami harus mengawalmu pulang, menjaga keselamatanmu. Aku tidak perlu pengawal. Aku tidak mau pulang. Jangan memaksa kami membawamu pulang secara kekerasan. Kalian boleh coba. Tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Kau memang keras kepala. Kau harus dipaksa. Siapa lagi yang mau mencoba-coba memaksaku? Maaf, aku terpaksa harus meringkusmu. Majulah kalau kau mampu. Diam! Ajian! Siluman edan. Kau muncul lagi? Siapapun dirimu, kuharap kau tidak ikut campur urusan kami. Kalau gadis itu terlibat, jadi urusanku juga. Apa hubunganmu dengan dia? Ibuku dan ibunya sama-sama dikuburkan di sini. Setan alas, kau mau mencari mampus? Goloknya mana ini? Aku kan sudah bilang, aku tidak punya urusan dengan kalian. Buat apa kita mesti berkelahi? Waktu di rumah makan kau pernah mengatakan pembunuhan kepala desa Jatiwalu. Apakah Kalingundil terlibat dalam pembunuhan itu? Jahanam! Kalingundil membakar rumah Ranaweleng bersama Majineng dan Krocoweti. Mereka hampir saja membunuh anak kepala desa itu yang masih bayi.
Tolong! Kenapa dia menjaga dia? Parat! Nilam. Nilam. Kau kenapa, Nilam? Pandang wajahku. Jawab pertanyaanku. Ayah seorang perampok. Ayah seorang pembunuh. Apa katamu? Ayah pembunuh kejam. Aku tidak mau mempunyai ayah seperti itu. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang berlumuran dosa itu. Pukul! Ayah pukul! Kenapa dia? Ayah pukul! Bukankah ayah sudah biasa memukul orang, bukan? Bahkan ayah tak segan-segan membunuh hanya karena persoalan sepele. Mau kemana, Nilam? Saat ini, mungkin si bajingan Kalingundil sedang meratapi perubahan sikap putri tunggalnya. Biar dia merasakan penderitaan yang hebat sebelum kita habisi jiwanya dan kita siksa putri tunggalnya. Dendamku harus terbalas. Dalam keadaan biasa, kita sulit untuk mengalahkannya karena ilmunya sangat tinggi. Tapi, bila dia hancur dari dalam, pekerjaan kita tidak akan sulit lagi. Tapi siapakah siluman edan itu? Ilmunya luar biasa tinggi. Kalau dia berpihak pada gadis itu, kita bisa berabe. Aku kira kita berempat pun bukan tandingannya. Tunggu. Pemuda itu pernah menanyakan tentang kematian kepada desa Jatiwalu. Apa hubungannya dia dengan Ranawaleng? Pasti ada sangkut pautnya. Karena dia bertanya sangat serius. Bayi itu? Oh iya, bayi itu. Dalam kebakaran itu, bayi Ranawaleng ditolong oleh seseorang yang maha sakti. Usia bayi itu sekarang seumur dengan pemuda yang berkapak besar. Mungkinkah ia anak Ranawaleng? Kalau benar, berarti dia juga musuh Kalingundil. Dia berada di pihak kita. Kita bisa menggunakan tangannya untuk menghadapi Kalingundil.
bagaimana kau bisa menghadapi keempat berawak itu? Hei, apa yang terjadi? Sepertinya kau marah padaku. Miro, Sekarang kau sudah sadar. Aku pergi. Miro, Miro. Miro! Miro! Kau pukul musuhku, Mila. Apa yang harus kulakukan, Yang Guru? Aku tak sampai hati menyakiti perasaan gadis itu. Ali Gundil! Keluar kau! Ayo cepat keluar, bangsat! Siapa kalian? Dulu ketika aku berumur 14 tahun, kau membantai habis keluargaku. Sekarang, giliran aku menuntut balas. Betul tidak? Bawa kemari. Bilang! Tidak perlu kau panggil dia lagi. Anakmu tidak sudi mengakui kau sebagai ayahnya. Lepaskan anakku. Sedikit saja kau sakiti dia, akan kuhancurkan kepala kalian semua. Dalam keadaan seperti ini, kau masih bermulut lebar. Apa yang harus kulakukan, Guru? Berilah aku petunjuk, Eyang Guru. Hilang! 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 Hilang Sari!
Ayah. Maafkan. Nilam, ayah. Ayah. Kalimandir, kuserahkan kedua bajingan itu ke tanganmu. Nilam. Malam itu di dalam kau belum jawab pertanyaanku. Kenapa Wiro? Kau tinggalkan aku begitu saja. Kau temani aku di saat aku tak sadarkan diri. Tetapi kau pergi di saat aku sadar. Kenapa Wiro? Karena kau adalah putri musuhku, Nilam. Ayahmu terlibat dalam pembantaian ayah ibuku. Wiro, aku mohon teruskan permintaan terakhirku. Jangan membunuh ayahku. Ampunilah ia, Wiro. Siapa yang melukaimu, Nilam? Nilam? Urusan kita belum selesai. Tunggu kau di Gua Sangkeng berhadapan dengan guruku Badra Wikuyana. Kau juga datang menginginkan nyawaku. Kau masih ingat bayi yang nyaris tewas karena rumahnya kau bakar 17 tahun yang silam? Kau putra Rana Waleng. Nilam memintaku supaya tidak membunuh. Bertobatlah, Kalimundir. Jadilah orang baik-baik. Perbuatan dosamu di masa yang lalu telah meminta... Selamat tinggal, Nilam. Perjumpaan kita memang terlalu singkat.
tapi meninggalkan arti tersendiri bagi diriku. Tugasku belum selesai. Aku harus mencari manusia yang bernama Maesa Birawa untuk kubawa menghadap guru. Bergolawungu juga menungguku di Gua Sangre. Kalau semua itu sudah selesai, aku berjanji akan kesini lagi. Tapi kemana harus ku cari Maesa Birawa? Sayang, Kaligundir tak sempat memberitahu di mana manusia itu berada. Sebaiknya ku datangi dulu Gua Sangre. Barangkali saja Bergolawungu tahu sesuatu tentang Maesa. Jorang, kau tahu nggak di mana Maesa Birawa? Hah? Di mana? Kasih tahu dong. Di mana? Bandel. Di mana? Di sana. Yang benar. Awas ya kalau bohong. Ku jitak kepalamu. Emang aku juga mau ke sana. Sana. Cari makan. Pergi.